Halo teman-teman semua, selamat datang di akuntansi PPKD, konstruksi SAPD. Di dalam SAPD terdiri dari sebagai dua subsistem besar, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi disampaikan kepada SKPD untuk dikonsolidasikan sehingga menjadi LKPD. Oke, berbicara akuntansi PPKD, proses akuntansi yang dijalankan oleh SKPKD yang mencatat transaksi-transaksi pelaksanaan anggaran PPKD selaku BUD dan transaksi resiprokal antara BUD dan SKPD. Struktur anggaran PPKD. Anggaran PPKD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Di pos pendapatan, ada yang namanya pendapatan asli daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di pos belanja, ada belanja tidak langsung dan belanja selain belanja pegawai. Dan di pos pembiayaan ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut adalah tabel transaksi dan dokumen sumber. Untuk transaksi dana perimbangan atau penerimaan dana perimbangan, dokumen sumber yang digunakan adalah surat tanda bukti transfer pembayaran dari KPPN atau disebut dengan nota kredit bank. Yang kedua adalah dokumen sumbernya bukti penerimaan lainnya. Untuk transaksi lain-lain pendapatan daerah yang sah, dokumen sumbernya adalah surat tanda bukti penerimaan atau bukti penerimaan lainnya seperti berita acara penerimaan. Berikut tabel transaksi belanja, dokumen sumber, dan lampiran dokumen sumber. Transaksi belanja bunga, dokumen sumber bisa berupa SP2DLS, nota debit bank, atau bukti pengeluaran lainnya. Lampirannya adalah SPM atau surat perintah membayar dan SPD. Untuk belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dokumen sumbernya juga mirip dengan belanja bunga, yaitu SP2DLS, nota debit bank, atau bukti pengeluaran lainnya. Untuk lampiran dokumen sumber belanja subsidi antara lain SPM, SPD, berita acara keputusan kepala daerah. Untuk belanja hibah, lampiran dokumennya adalah SPM, SPD, dan keputusan kepala daerah. Untuk belanja bantuan sosial, lampiran dokumennya adalah berita acara SPD, SPM, dan keputusan kepala daerah. Belanja bagi hasil sama seperti belanja bantuan sosial. Berikut pula belanja bantuan keuangan. Untuk belanja tidak terduga, dokumen lampirannya atau lampiran dokumen sumbernya adalah SPM, SPD, atau keputusan kepala daerah. Jenis transaksi, dokumen sumber dan lampiran dokumen sumber. Ini untuk transaksi pembiayaan. Untuk transaksi penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya, dokumen sumbernya adalah Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Lampiran dokumen sumbernya adalah nota kredit bank. Untuk transaksi pembiayaan lainnya, bisa kita lihat bersama-sama di tabel ini. Oke. Sekarang terkait jenis transaksi, dokumen sumber, dan lampiran dokumen sumber untuk pengisian dana cadangan. Dokumen sumbernya adalah SP2D dan Perda tentang dana cadangan. Untuk penyertaan modal SP2D, pembayaran pokok pinjaman SP2D, pemberian pinjaman daerah SP2D. Kita masuk ke jurnal anggaran PPKD. Di awal-awal suatu entitas pemerintah
akan menjurnal anggaran, yaitu dengan menjurnal estimasi pendapatan di debit, estimasi penerimaan pembiayaan di debit, apropriasi belanja di kredit, apropriasi pengeluaran pembiayaan di kredit, dan selisih antara estimasi pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan apropriasi belanja dan pengeluaran pembiayaan, terciptalah estimasi perubahan saldo. Estimasi perubahan saldo dapat berada di posisi debit maupun kredit. Itu adalah akun penyeimbang antara surplus atau defisit yang terjadi. Selanjutnya adalah jurnal transaksi pendapatan PPKD. Untuk pendapatan, kita menjurnal akrual dan cash basis. Untuk pendapatan LO, kita jurnal kas di kasda pada pendapatan titik-titik LO. Misalnya, kas di kasda pada pendapatan bukan pajak LO. Untuk jurnal LRA-nya pada saat diakui pada saat uang masuk ke rekening kas umum negara, yaitu dengan menjurnal estimasi perubahan saldo pada pendapatan titik-titik-titik LRA. Untuk jurnal piutang pendapatan PPKD, untuk pengakuan piutang pendapatan kita bisa menjurnal piutang pendapatan pada pendapatan LO. Untuk LRA-nya no entry, karena pengakuan piutang tidak ada melibatkan akun kas. Dan di mana ketika tidak melibatkan akun kas, akan tidak ada hubungannya dengan RKUN dan tidak ada hubungannya dengan cash basis. Jadi tidak akan dijurnal di LRA. Untuk penerimaan pembayaran piutang, kita menjurnal kas di kasda pada piutang pendapatan. Untuk LRA kita jurnal estimasi perubahan saldo pada pendapatan LRA, karena ini menyangkut tentang transaksi yang cash basis. Selanjutnya adalah transaksi belanja PPKD. Untuk jurnal belanja, kita bisa menjurnal belanja LRA pada estimasi perubahan saldo. Untuk LO-nya kita menjurnal beban, yaitu beban pada kas di kasda. Untuk teman-teman pahami, ketika kita menjurnal RLA pada PPKD, belanja akan bersanding dengan akun estimasi perubahan saldo. Pendapatan juga seperti itu. Sekarang transaksi pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ada transaksi pencairan dana cadangan dan penerimaan pinjaman dalam negeri. Pengeluaran pembiayaan ada terkait pembentukan dana cadangan,